Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Presiden terpilih Indonesia, Bapak Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkompromi dengan para koruptor. Ya teman-teman, Pak Prabowo di sini menegaskan bakal segera meresmikan RUU perampasan aset koruptor yang dinilainya adalah instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti kita ketahui, RUU perampasan aset ini telah mandek dari 2019 hingga 2023. Pembahasannya tidak bisa maju, bahkan terkesan mundur setelah terakhir disinggung oleh Pak Jokowi di 2023, di mana Pak Jokowi menekankan untuk DPR segera merespon bilet yang telah disampaikannya untuk ditinjau dan juga diberikan komentar apakah ada yang kurang atau ada yang harus ditambahkan. Dan mirisnya teman-teman, hingga Pak Jokowi mau purna tugas di Oktober nanti, ini DPR belum sedikit pun membahas belet atau rancangan RUU perampasan aset yang telah diselesaikan pemerintah dan telah disampaikan ke DPR. Jadi ini DPR belum lagi membahas, belum mengadakan rapat paripurna untuk pengesahan RUU perampasan aset. Jadi memang miris teman-teman. Ini memang ada upaya untuk menggagalkan rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan atau diresmikan. Jadi permasalahannya memang ada sosok kemampuan, ada sosok kelompok ya yang punya kekuatan, yang punya power hebat di Senayan yang memang tidak mau melanjutkan pembahasan RUU perampasan aset. Saya tidak mengatakan partainya karena saya juga tidak ingin berspekulasi. Nanti kalau misalnya saya berspekulasi partai A, partai B, partai C, takutnya nanti saya yang jadi masalah. Tapi yang jelas ada teman-teman. Ini Pak Prabowo sendiri yang mengatakannya. Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa saat dirinya ingin mengesahkan, para DPR Gerindra ini ingin mengesahkan RUU perampasan aset, memang ada beberapa kelompok yang melobi jangan dulu disahkan karena inilah. Nah, biar lebih jelas teman-teman, mending kita langsung saja deh simak ini jawaban Pak Prabowo terkait permasalahan RUU perampasan aset terkait permasalahan korupsi di Indonesia yang sangat sulit diberantas. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung simak video selengkapnya. Amanat ini saya terima sebagai penugasan yang mulia, sebagai tugas oleh rakyat Indonesia yang akan saya laksanakan dengan sepenuh hati saya. Dengan penuh rasa tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Kita berada di titik yang sangat menggembirakan. Saya berapa minggu ini belajar terus. Angka-angka kita luar biasa. Kekurangan kita juga lumayan. Kita akan menutup semua kebocoran. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Dan saya tidak gentar. Saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara percaya dengan saya. Dan saya menganggap diri saya dan saudara saudara Gibran Rakabuming Raka, kami hanya pembawa bendera, kami hanya pembawa penjuru, kami hanya perwakilan dari saudara-saudara semuanya. Tokoh-tokoh nasional yang begitu hebat, yang begitu ada di depan saya ini, mereka mendukung saya. Mereka mendukung Gibran bukan karena Prabowo hebat, bukan karena Gibran hebat, tapi karena
Prabowo dan Gibran, kami adalah simbol dari cita-cita rakyat kita, simbol dari keinginan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan singkat Pak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkompromi dengan korupsi. Saya sangat mendukung teman-teman, ini pernyataan Pak Prabowo yang tegas akan memerangi korupsi hingga ke akar-akarnya. Untuk melengkapi informasi kita hari ini teman-teman, saya juga telah menyiapkan salah satu artikel yang sangat bagus. Artikel ini berjudul "Siapa Biang Kerok Mangkraknya RUU Perampasan Aset". Di sini di artikel ini menjelaskan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana RUU Perampasan Aset hampir tidak akan tuntas dibahas DPR periode 2019-2024 hingga masa akhir jabatannya. DPR tak terlihat antusias membahas RUU tersebut, padahal surprise RUU Perampasan Aset sudah dikeluarkan Presiden Joko Widodo sejak Mei 2023. Pakar hukum dari Universitas Mula Warman Umul Orin Gusna Andini menduga anggota DPR sengaja mengulur waktu pembahasan RUU Perampasan Aset agar tidak terselesaikan dan tidak pernah disahkan. Menurut dia, banyak anggota DPR khawatir dengan substansi RUU Perampasan Aset yang berpotensi merugikan mereka di masa depan. Banyak negara lain yang telah menerapkan untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomi besar, korupsi, narkotika, kejahatan lingkungan, dan seterusnya, yang memang selama ini di Indonesia justru melibatkan orang-orang di DPR, Parpol, dan Kementerian. Ucap Orin kepada alinea.id Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Pada pasal 1 ayat 3 RUU Perampasan Aset tersebut bahwa negara dapat merampas aset pelaku korupsi tanpa perlu menunggu adanya putusan dari pengadilan pidana. Menurut Orin, negara kita bisa merampas aset koruptor lainnya untuk menggantikan aset korupsi tersebut yang disembunyikan atau yang setengah berada di luar negeri. Aset-aset yang nilainya setara, termasuk apabila kemudian hari ditemukan ada aset yang belum dirampas setelah proses pidana, itu juga kemungkinan bisa dirampas oleh negara sekalipun putusan tersebut telah ingkrah, jelas Orin. Menurut Orin, RUU Perampasan Aset mendesak untuk dirampungkan karena maraknya kasus-kasus korupsi besar yang nilainya besar di Indonesia. Ia mencontoh kasus Jiwasraya, Taspen, dan juga penambangan ilegal di kawasan PT Timah. Kerugian negara karena kasus-kasus ini tidak bisa optimal dipulihkan lantaran ketiadaan undang-undang perampasan aset. Upaya selama ini hanya menggunakan proses pidana untuk merampas aset koruptor. Upaya-upaya itu pun selama ini terbukti tidak efektif karena vonis terhadap koruptor ringan dan belum optimal mengembalikan nominal kerugian negara, ucap Orin. Nah, syarat Perpu ini kan kepentingan yang memaksa dan kekosongan hukum hanya saja. Lagi-lagi subjektif tergantung pemerintah. Presidennya mau enggak mengualifikasikan keadaan minimnya pemulihan kerugian negara ini sebagai kepentingan yang sangat memaksa, ujar Orin. Ya teman-teman, itu mungkin informasi kita hari ini. Kita telah sama-sama menyaksikan komitmen Pak Prabowo yang bakal memberantas korupsi. Kita juga telah melengkapi video kita dengan ini pernyataan dari artikel di alinea.id yang berjudul "Siapa Biang Kerok Mangkraknya RUU Perampasan Aset". Jadi sekarang kita tahu siapa yang memang memperlambatnya. Memang ini DPR sendiri, oknum-oknum DPR saya menyebutnya, yang memang tidak ingin RUU Perampasan Aset ini disahkan. Karena kalau ya disahkan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa juga melukai para DPR kita yang memang berniat untuk korupsi. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.